Shalom sidang jemaat Bayi Tani yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dan saya mau menyapa seluruh sidang jemaat, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dikasihi Tuhan yang hadir dan menyaksikan pesan gembala dalam rangka renungan menutup tahun 2022 dan membuka tahun 2023. Ya. Kita patut bersyukur pertama-tama kepada Tuhan kalau akhirnya kita bisa ada di penghujung tahun 2022. Melewati banyak hal sepanjang tahun ini. Ada banyak tantangan, situasi, badai bahkan. Tetapi kalau pada akhirnya kita bisa ada di penghujung tahun 2022 ini, maka kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Beberapa jam ke depan kita akan mengakhiri tahun 2022 ini. Dan biarlah semua yang sudah kita alami dan tema tahun kita, The Year of Restoration, itu benar-benar menjadi satu langkah nyata dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Dan kita akan menyongsong tahun yang baru. Tahun perjanjian yang baru. Tentu saja bersama Tuhan. Dan untuk memasuki tahun yang baru ini, the year of the new covenant, maka saya mau mengajak kita melihat dan mempersiapkan diri. Apa yang akan kita butuhkan untuk memasuki tahun ini dan berjalan di dalam tahun yang baru berikutnya di 2023. Ya, apa yang akan menjadi landasan kita? Apa yang kita butuhkan? Gaya hidup seperti apa yang harus kita rubah dan menjadi gaya hidup yang baru sesuai dengan tema perjanjian yang baru ke depan ini. Kita mendengar dan kita tahu bahwa 2023 ya banyak pengamat mengatakan tahun yang gelap. Ya, resesi global dan banyak hal. Tetapi kenyataannya kita juga patut bersyukur bagaimana Tuhan menyertai memberkati kita. Kenyataannya Pulau Bali juga sudah Tuhan pulihkan. Ya, ekonomi sudah berjalan kembali, bahkan wisatawan domestik dari mancanegara juga sudah hadir melampaui target yang dicanangkan oleh kementerian. Dan kita patut bersyukur. Tapi kemudian what next? 2023 ditandai dengan banyak hal yang simpang siur. Ya. Ada banyak hal yang tidak menentu. Persaingan global yang akan semakin ketat. Ya. Akan ada banyak hal-hal perubahan-perubahan terjadi yang belum pernah kita alami dan kita saksikan di waktu-waktu yang lalu. Dan itu semua akan terjadi di 2023. Itu sebabnya apa yang kita butuhkan? Ya. Yang pertama, ada dua hal yang kita butuhkan dan menjadi landasan bagian kita. Yang pertama adalah, saya ingin mengajak kita membaca dari kitab Mazmur, pasal yang ke-119, ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang pertama dan yang utama yang kita butuhkan adalah jadikanlah firman Tuhan itu benar-benar sebagai navigator utama dalam kehidupan kita. Ya. Kita tidak bisa mengandalkan ilmu pengetahuan yang kita miliki, yang kita terima saat ini, karena apa yang ada di depan kita semuanya itu baru. Kita nggak bisa mengandalkan hanya sekedar kekayaan kita, posisi jabatan kita. Ya, karena apa? Karena apa yang ada di depan kita gelap. Yang dibutuhkan untuk melangkah di dalam kegelapan itu adalah terang. Dan terang yang sudah kita terima menjadi modal dasar yang sangat besar, yang luar biasa yang kita miliki adalah firman Allah. Itu sebabnya jadikanlah firman Allah itu sebagai navigator utama dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kita naik beberapa ayat berikutnya di Mazmur 119 ayat yang ke-97, jadi bagian yang kedua. Yaitu
Betapa ku cintai Tauratmu. Kata Raja Daud, aku merenungkannya sepanjang hari. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, oh how I love your law. All day long I meditate on it. Ya. Bentuk kita menempatkan firman Allah itu menjadi navigator utama dalam kehidupan kita adalah dengan cara kita mencintai dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya. Karena firman Allah inilah, perintah-perintah, hukum-hukum Allah inilah yang akan menjadi guidance di dalam perjalanan kita ke depan yang serba tidak menentu. Dipenuhi dengan kegelapan. Ya, itu sebabnya mari kita sama-sama belajar dari Raja Daud. Kita mencintai Taurat Tuhan, kita mencintai firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Dan merenungkannya sepanjang hari. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan meditate. Ya. Meditasi di dalam kekristenan bukan berarti kita mengosongkan pikiran. Justru sebaliknya. Meditasi di dalam kekristenan adalah saat teduh, bersaat teduh dengan Tuhan. Artinya apa? Mengisi pikiran kita dengan hukum-hukum Tuhan. Ya, mengisi pengetahuan kita dengan apa yang dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin mengenal Tuhan dengan benar. Ya, itu artinya meditasi di dalam kekristenan. Karena kita nggak boleh mengosongkan pikiran, apalagi mengosongkan hati. Hati nggak boleh kosong karena begitu hati kita kosong, yang mengisi adalah kuasa gelap. Roh-roh jahat. Ya. Itu sebabnya cintai firman Tuhan setiap hari dan merenungkannya sepanjang hari. Ya. Dan Raja Daud mempraktekkan ini dalam kehidupan mudanya sejak dia dari muda. Kenapa sih kita harus merenungkan ya dan mencintai perintah-perintah Tuhan? Salah satu cara kita mengenali seseorang, mengenali karakter atau kepribadian seseorang adalah dari perintah-perintahnya. Ya. Dari perintah-perintahnya itulah kita akan bisa mengenal pribadi tersebut lebih dalam. Ya. Dan demikian juga ketika kita mempelajari, merenungkan setiap perintah-perintah yang Tuhan berikan, yang sudah dicatat dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Di sanalah kita akan mengenal pribadi Allah kita yang luar biasa. Ada rahasia-rahasia yang luar biasa akan keluar dari setiap perintah itu ketika kita merenungkannya siang dan malam. Ya. Dan berdasarkan pengalaman dari Raja Daud, ketika ia merenungkan firman Tuhan, mencintai perintah Tuhan ini, ya, itu menjadi gaya hidup dari seorang Raja Daud sejak dia muda. Maka apa yang dia miliki? Yang pertama, Bapak, di Mazmur 119 ayat yang ke-98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku, kata Raja Daud. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, your commandments make me wiser than my enemies, for I am always aware of them. Apa yang kita bisa terima ketika kita merenungkan dan meresapi perintah-perintah Tuhan? Yang pertama adalah kita akan memiliki yang namanya, yang saya katakan, progressive wisdom. Ya. Kita akan menikmati dan menerima hikmat yang akan semakin berkembang. Ya, sesuai dengan keadaan pertumbuhan rohani kita, sesuai dengan kebutuhan yang sedang kita hadapi, ya, sesuai dengan pengalaman dan pengenalan akan Tuhan yang semakin dalam, maka akan ada hikmat yang terus bertumbuh seiring kita mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya sepanjang hari. Ya.
Dan itu hal yang pertama yang luar biasa, Bapak. Melalui perenungan ini kita akan menerima hikmat kebijaksanaan yang tidak akan pernah usang. Yang tidak akan mungkin lekang oleh waktu. Alias akan selalu up to date. Ya. Sesuai dengan kebutuhan dan keadaan zaman yang sedang kita hidupi. Ya. Dan melalui progressive wisdom ini akan membuat setiap kita, anak-anak Tuhan, akan menjadi pribadi yang lebih menonjol daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti Daud. Ya, secara fisik, secara penampilan luar, dia orang yang biasa. Dia tidak memiliki satu kelebihan yang menonjol. Tetapi karena relasi yang intim dan betapa dia mencintai dan merenungkan firman Tuhan itu, Tuhan yang membuat dia menonjol sehingga akhirnya dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Dan kita bisa melihat banyak contoh-contoh dari tokoh-tokoh muda di dalam Alkitab kita yang benar-benar merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, hidup dekat dengan Tuhan. Ya. Mereka menjadi orang yang cenderung lebih bijaksana daripada orang-orang di sekitarnya. Sebut saja Yusuf, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, dan banyak nama-nama lain yang bisa kita sebutkan dari dalam Alkitab. Karena apa? Karena mereka bergaul akrab dengan Tuhan melalui perintah-perintah Tuhan. Ada hikmat kebijaksanaan yang di atas rata-rata. Dan itu yang akan kita miliki, yang kita terima ketika kita hidup mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. 2023 katanya gelap. Makanya ke depan kita pasti akan diperhadapkan dengan macam-macam situasi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Akan ada banyak kejutan-kejutan yang akan kita dengar, kita saksikan, kita alami mungkin. Ya. Dan perubahan yang begitu cepat akan menjadi sesuatu hal yang normal, yang biasa bagi kita. Bagaimana, apa dan bagaimana cara kita meresponi setiap situasi yang seperti itu? Progressive wisdom. Kita membutuhkan progressive wisdom. Dan itu bisa kita dapatkan melalui kita mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Yang kedua, di ayat yang ke-99, masih dari Mazmur 119. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I have more insight than all my teachers, for I meditate on your rules. Hal kedua, apa yang bisa kita terima melalui gaya hidup yang baru, menyongsong tema tahun yang baru, perjanjian yang baru ini dengan Tuhan. Yang kedua, yang bisa kita miliki adalah unlimited insight. Ya. Bukan hanya not just more, but unlimited, tidak terbatas. Tuhan akan memberikan kita insight yang tidak terbatas. Ya. Apa sih insight itu? Insight mungkin kalau bisa diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah wawasan kira-kira. Ya. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, wawasan kita akan terbuka, akan sangat luas dan tidak terbatas, Bapak. Kalau boleh saya terjemahkan, apa artinya insight atau wawasan? Insight adalah suatu kapasitas untuk mendapatkan suatu pemahaman intuitif yang akurat dan mendalam tentang seseorang atau sesuatu. Ya. Tuhan akan memberikan kita wawasan, ya, akan memberikan kita insight terhadap sesuatu yang sifatnya on the spot,
yang sifatnya insidentil. Ya. Ketika kita menghadapi satu situasi di depan kita dan kita belum pernah alami sebelumnya. Di momen-momen itu, ketika kita bingung, ketika kita tidak mengerti, Tuhan akan berikan yang namanya wawasan yang tidak terbatas. Sehingga akhirnya kita akan bisa terhindar, ya, terhindar dari jebakan-jebakan iblis, terhindar dari orang-orang yang akan berusaha menjebak kita, menjatuhkan kita. Orang-orang yang akan berniat jahat dalam kehidupan kita. Di dalam bisnis kita mungkin, di dalam pergaulan, sosialisasi kita. Dalam pelayanan kita bahkan mungkin. Karena situasi-situasi tersebut, orang-orang tersebut bisa jadi digunakan oleh iblis untuk menjebak kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Tetapi karena kita memiliki gaya hidup yang benar, yang intim dengan Tuhan setiap hari. Ya, maka hukum-hukum ini, Roh Kudus ini yang akan mengingatkan kita dan bekerja dengan caranya yang ajaib dan akan memberikan kita pengertian. Oh, enggak. Ini enggak boleh. Ini berbahaya. Kita harus berhati-hati. Karena apa? Karena kita akan bisa berpikir lebih dalam terhadap setiap situasi maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, di ayat yang ke-100 dan 104 dari Mazmur 119. Di ayat yang ke-100 di sana dikatakan, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I am more discerning than those older than I, for I observe your precepts. Di ayat yang 104, sana dikatakan, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, your precepts give me discernment. Therefore I hate all deceitful actions. Ya. Apa yang akan kita terima melalui gaya hidup yang baru ini di tahun 2023 dan seterusnya? Yang ketiga adalah Tuhan akan memberikan kita discernment spirit. Ya. Apa itu discernment? Discernment di dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai kearifan, pengertian, ya. Roh yang akan membuat kita menjadi orang yang arif dan bijaksana, menjadi orang yang berpengertian, ya. Karena di tahun-tahun ke depan dengan situasi yang serba tidak menentu, maka yang dibutuhkan adalah orang-orang, pribadi-pribadi yang berpengertian, bukan hanya berpendidikan, tetapi orang-orang yang berpengertian. Karena banyak orang berpendidikan, tetapi tidak berpengertian. Dan pengertian, discernment spirit, itu hanya berasal dari Roh Kudus. Ketika kita mencintai Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, maka Roh Kudus itu yang akan memberikan kita pengertian. Bahkan hal-hal yang baru sekalipun mungkin bagi kita, yang kita belum pernah alami sebelumnya, Roh Kudus akan memberikan kita pengertian. Dan melalui pengertian itu kita akan bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Apa discernment itu kira-kira dalam bahasa Indonesianya? Discernment itu adalah suatu kemampuan untuk menilai atau menganalisa dengan baik. Itu adalah discernment. Dengan discernment spirit ini kita akan menjadi pribadi yang nggak buru-buru mengambil keputusan, yang tidak ceroboh, yang tidak gampang teledor. Orang yang berpengertian adalah orang yang benar-benar akan menilai segala sesuatu dengan lebih dalam, lebih intens. Apa yang dinilai?
kembali menilai orang-orang di sekitar kita, menilai keadaan di sekitar kita, menilai perkembangan apapun potensi yang mungkin akan terjadi. Dan itu akan dikerjakan melalui peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Discernment spirit. Dan itu yang akan Tuhan berikan ketika kita bergaul intim dengan firman Tuhan. Luar biasa. Kita akan diberikan kemampuan untuk menimbang segala sesuatu, menilai segala sesuatu. Sehingga kita tidak akan salah di dalam mengambil keputusan dalam setiap langkah hidup kita ke depan. Yang keempat, apa yang kita bisa miliki, yang kita bisa terima ketika kita merenungkan dan mencintai Taurat Tuhan ini. Di ayat yang ke-101 dan 102, di sana dikatakan, terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. I stay away from the evil path, so that I might keep your instructions. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. I do not turn aside from your regulations, for you teach me. Hal yang keempat yang akan kita terima adalah absolute obedience. Alias ketaatan mutlak kepada Tuhan dan kepada setiap perintah Tuhan. Keluarga Baik Tani dikasih Tuhan, ketika keadaan menjadi gelap, ya, banyak orang akan ngalamin yang namanya juga gelap mata. Ya. Dan karena gelap mata, maka orang akan cenderung menghalalkan segala cara. Ya. Keadaan yang normal aja itu bikin orang susah untuk mencari keuntungan karena persaingan dan sebagainya. Apalagi di dalam keadaan-keadaan ke depan yang gelap, ditandai dengan kompetisi dan situasi yang tidak menentu. Maka orang-orang akan cenderung nanti ke depan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Orang-orang kan berusaha menggunakan cara-cara yang nggak sesuai dengan peraturan. Akan nabrak hukum-hukum yang ada di negara kita. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah dalam bahasa Jawa, peribahasa Jawa yang mengatakan bumi ini wes edan, yenra melu edan ora keduman. Ya, katanya bumi ini, dunia ini sudah gila gitu. Dan kalau kita nggak ikut gila, kita nggak kebagian. Kira-kira seperti itu. Ya. Tapi kita tentu saja tidak akan mungkin seperti itu karena kita adalah anak-anak Tuhan. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan yang merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam, mencintai Taurat Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang nggak akan mungkin mudah untuk digoyahkan. Ada ketaatan yang mutlak kepada Tuhan dan kepada setiap perintah-perintah Tuhan. Kita memiliki satu ketetapan hati yang mantap. Ya, di dalam Tuhan, dan itu akhirnya membuat kita akhirnya bisa menjauhi kejahatan dan berkata tidak kepada cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Dengan pengenalan dan merenungkan firman Tuhan ini sepanjang hari, maka kita akan bisa mengambil keputusan untuk tidak berkompromi dengan yang namanya kejahatan. Ya. Ada satu sikap ketaatan yang mutlak dalam diri kita yang akan kita terima, akan kita miliki ketika kita hidup dan mencintai Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Yang terakhir, apa yang akan kita terima ya ketika kita merenungkan, mencintai Taurat Tuhan siang dan malam. Di ayat yang ke-103, di sana dikatakan, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi
mulutku. Ya. Apa yang akan kita alami dan kita terima? Kita akan menjadi pribadi yang benar-benar suka banget merenungkan dan mencintai firman Tuhan. Ya. Gaya hidup ini akan benar-benar menjadi kesukaan buat kita. Ya. Bahkan ketika kita tidak melakukan ini, kita akan merasakan seperti ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita. Keluarga Baitani yang dikasihi Tuhan, dalam budaya Ibrani, ketika orang tua mendidik dan mengajarkan Taurat Tuhan kepada anak-anak mereka, ya, sama seperti di ayat yang 103 ini, apa yang mereka lakukan? Mereka memberikan anak-anak mereka permen manis di mulut anak-anak mereka. Jadi sebelum orang tua mengajarkan dan mendidik mereka tentang Taurat Tuhan, yang jumlahnya sangat banyak itu, maka orang tua ini akan menyiapkan makanan-makanan yang manis, ya, jajanan-jajanan, permen-permen yang manis untuk anak-anak mereka. Ya. Sehingga ketika anak-anak itu menerima perintah-perintah Tuhan ini, mereka akan merasakan di mulut mereka itu sesuatu yang manis. Dan itu benar-benar menjadi kesukaan bagi kita, bagi anak-anak kita, dan bagi generasi. Ya. Artinya apa? Ketika kita merenungkan dan membaca Taurat Tuhan, perintah Tuhan, itu bukan menjadi beban. Tapi justru itu menjadi satu hal yang kita tunggu-tunggu. Bagaikan seorang anak yang nunggu permen dari bapaknya, ibunya, karena apa? Karena akan diajarkan Taurat Tuhan. Ya. Dan tentu saja kita sebagai anak Tuhan bukan kita menerima permen secara jasmani, tetapi kita seperti menjadi satu kesukaan dan kita menunggu-nunggu. Ya, apa yang akan Tuhan beri dalam kehidupan kita? Apa yang mau Tuhan sampaikan? Perintah Tuhan apa yang harus kita lakukan dan seterusnya. Ya. Dan kita akan benar semakin bergantung, tanda kutip addicted. Ya, kita nggak akan bisa lepas dari Taurat Tuhan, dari perintah Tuhan itu. Karena itu ibaratnya seperti sesuatu yang manis di mulut kita. Ya, lebih daripada madu bagi mulutku, kata Raja Daud. Ya. Itu sebabnya mari kita benar-benar mencintai Taurat Tuhan lebih lagi dari waktu-waktu yang lalu. Lebih daripada kita mencintai gadget kita, lebih daripada kita mencintai Instagram kita, lebih dari kita mencintai semua akun-akun media sosial kita, lebih dari kita mencintai apapun yang ada di dunia ini. Ya. Mari kita mencintai Taurat Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Karena inilah yang akan mampu menuntun kita di dalam perjalanan kita sepanjang tahun 2023. Itu sebabnya sebagai kata penutup, saya mau menampilkan satu doa yang disampaikan oleh seorang teolog Protestan dari Amerika Serikat yang bernama Reinhold Niebuhr. Beliau menuliskan satu doa tentang sikap hati yang arif dan bijaksana. Ya. Discernment prayer. Beliau mengatakan demikian di dalam doa. God, give us grace to accept with serenity the things that cannot be changed. Courage to change the things that should be changed. And wisdom to distinguish the one from the other. Di dalam bahasa Indonesianya artinya apa? Doa ini berkata demikian. Tuhan, berilah kami rahmat untuk menerima dengan tenang hal-hal yang tidak dapat diubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang memang harus diubah. Tetapi juga Tuhan, berikanlah aku hikmat kebijaksanaan untuk membedakan yang satu dari yang lain.
hikmat, kebijaksanaan untuk membedakan mana yang harus diubah dan mana yang tidak harus diubah. Biarlah pesan firman Tuhan ini akan menjadi bekal dan tuntunan dalam setiap kehidupan kita. Memasuki tahun yang baru dan melangkah seterusnya. Karena memang akan ada hal-hal yang harus kita rubah. Tetapi tidak semua harus dirubah. Ada hal-hal yang harus kita pertahankan, bahkan terus kita kembangkan. Itu sebabnya, biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun kita, memberkati kita, menerangi setiap langkah hidup kita, melalui gaya hidup kita yang sehat, yang benar, secara rohani, mencintai Taurat Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Selamat memasuki tahun 2023. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Shalom Baitani. God bless you all.